Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang berbahagia, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, selamat berjumpa kembali dengan saya. Dan di video saya kali ini tentunya saya akan melanjutkan membaca sejarah ringkas Pangeran Diponegoro dan Perang Jawa dari sebuah buku yang dituliskan oleh Bapak Wardiman Joyonegoro. Saudaraku, di membaca kita kali ini semakin lama semakin seru, saudaraku, karena kita akan memasuki perundingan antara Degok dan Diponegoro. Persiapan untuk menangkap Pangeran Diponegoro sudah sangat matang, dan sebenarnya perundingan ini adalah siasat dari Jenderal Degok untuk menangkap Pangeran Diponegoro, karena tidak mungkin menangkap Pangeran Diponegoro dengan perang berhadapan-hadapan atau perang terbuka. Saudaraku, kita ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Pada tanggal 8 Maret tahun 1830, Jenderal Degok menyambut Pangeran Diponegoro dengan para panglima dan penasihat agamanya di Wisma Residen. Sambutan itu adalah penghormatan dalam suatu pertemuan resmi. Dihadiri oleh seluruh stafnya dan pejabat senior Belanda. Pangeran Diponegoro duduk selama beberapa menit lalu berbicara dengan sikap bersahabat kepada perwira dan pejabat sipil Belanda yang ada di situ. Jadi terjadi perbincangan yang sangat-sangat ramah antara Pangeran Diponegoro dan pejabat-pejabat Belanda. Sesudah itu Presiden Kedu Frans Gerhardus Valk mengantar Pangeran Diponegoro ke penginapan yang sudah disediakan di Matesi. Dengan bertambahnya jumlah pasukan dan pendukung Pangeran Diponegoro yang datang untuk berjaga-jaga, Degok memerintahkan regu perintis berupa 2 pasukan gerak cepat Belanda yang pernah beroperasi di Bagelen dan Kulon Porogo agar dikerahkan ke Magelang untuk melengkapi pasukan yang sudah ada di sana. Jadi melihat pendukung Diponegoro yang ikut ke Matesi semakin banyak, maka Jenderal Degok ini akhirnya khawatir dan mengerahkan pasukan untuk berjaga-jaga. Gubernur Jenderal Van den Bosch di Batavia dengan khawatir melaporkan kepada Menteri Jajahan di Den Haag, Diponegoro masih mempunyai banyak pendukung di mana-mana, rakyat menghormatinya. Jadi luar biasa ini, saudaraku. Dalam keadaan yang situasi sudah banyak dari panglima yang menyerah, ternyata pendukungnya Pangeran Diponegoro ini sebenarnya masih tetap banyak dan kuat, sehingga pemerintahan Belanda sangat khawatir. Sikap bersahabat Degok terhadap Pangeran Diponegoro berlanjut selama Pangeran di Matesi. Dia memberinya hadiah istimewa berupa seekor kuda abu-abu yang sangat-sangat bagus dan uang yang dicicil 2 kali untuk biaya para pengikutnya selama bulan puasa. Jadi Pangeran Diponegoro mendapatkan hadiah berupa seekor kuda yang sangat-sangat bagus, dan selama Ramadan ini ternyata Jenderal Degok memberikan uang kepada Pangeran Diponegoro untuk keperluan puasa Diponegoro dan pengikutnya. Luar biasa, saudaraku. Dia juga mengizinkan keluarga pangeran yang sedang ditawan di Yogyakarta dan Semarang untuk bergabung. Jadi keluarga Pangeran Diponegoro yang ditawan Belanda ini dipersilakan untuk menemui Pangeran Diponegoro di Matesi. Sangat-sangat luar biasa, saudaraku. Bagaimana karismatiknya Pangeran Diponegoro dan bagaimanakah sangat-sangat diseganinya Pangeran Diponegoro oleh Belanda. Nah, selama di Matesi itu, Degok rupanya sudah 3 kali mengunjungi pangeran dalam kesempatan berbeda. 2 kali untuk jalan subuh bersama dan 1 kali datang sendiri ke pesanggerahan sebelum mulai puasa hari itu.
Tiga pertemuan itu menurut Pangeran Diponegoro berlangsung menyenangkan dan santai. Keduanya bertukar canda dan merasa senang. Presiden Falk juga sering mengunjungi Pangeran Diponegoro sambil minta diberitahu apa saja keperluannya. Sementara hubungan baik itu sedang terbentuk, Dekok menjadi sadar bahwa Pangeran Diponegoro tidak akan pernah menyerah diri tanpa syarat kepada gubernemen. Tumenggung Mangunkusumo, seorang mata-mata Belanda yang sudah disusupkan oleh Residen Kedu dan ikut dalam rombongan, melaporkan bahwa Pangeran Diponegoro bersikukuh untuk mendapatkan pengakuan sebagai Sultan atas bagian selatan Jawa. Ini di mana-mana memang ada mata-mata, saudaraku. Mata-mata ini kadang-kadang ya saudara-saudara kita, orang-orang dekat kita yang dikarenakan kebutuhan materi sehingga berkhianat seperti yang terjadi pada Tumenggung Mangunkusumo. Ini mata-mata Belanda. Pejabat senior lain menekankan bahwa Pangeran Diponegoro menghendaki tidak kurang dari kedudukan sebagai Ratu Panetek Panotogomo wonten ing tanah Jawa sedaya, atau Raja Penegak dan Penata Agama di seluruh tanah Jawa. Meski tuntutan-tuntutan yang demikian belum dipenuhi, gubernemen sudah menyadari bahwa hal itu akan merusak kedudukan raja-raja Jawa bagian tengah selatan yang ada. Dekok mengambil keputusan untuk bertindak tegas setelah bulan puasa berakhir atau masuk waktu bulan Syawal. Saudaraku, ini Dekok ini sudah bersiap-siap setelah bulan Ramadan usai, masuk bulan Syawal, maka dia akan menjalankan rencananya untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Saudaraku yang berbahagia, alhamdulillah semakin lama semakin seru, saudaraku. Jangan bosan-bosannya bersama saya untuk belajar sejarah. Ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.